Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan Kak Rahma dan Kak Ilmi. Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Nah, materi yang pertama adalah membaca dongeng. Adik-adik pasti sudah bisa membaca kan ya? Sekarang mari kita membaca. Ada kisah JJ si jerapah. Kita baca bersama-sama ya. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Sedangkan Jojo bersifat baik hati. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, dari dongeng tadi ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama, apa sih judul cerita yang sudah kalian baca tadi? Apa, ayo? Kisah JJ si jerapah. Betul sekali. Lalu ada pertanyaan yang kedua. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Tadi tokohnya ada siapa saja? Ada JJ dan Jojo. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah watak JJ dan Jojo dalam cerita tersebut? Tadi JJ adalah sombong, sedangkan Jojo adalah jerapah baik hati. Ketika membaca kisah JJ si jerapah tadi dengan seksama, bila diperhatikan terdapat kalimat penolakan. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Kalimat penolakan yang terdapat pada cerita tersebut berbunyi, coba kita ingat-ingat, tadi JJ diminta untuk mengambilkan daun segar oleh kakek jerapah. Tapi JJ menolak dengan mengatakan, tidak mau kek, saya sedang repot. Oke, sudah paham semuanya ya tentang membaca dongeng. Sekarang kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu Pancasila. Sila keempat dan sila kelima. Adik-adik pasti beberapa sudah ada yang tahu ya bagaimana bunyi Pancasila sila keempat dan bunyi Pancasila sila kelima. Sekarang mari kita membaca bersama-sama bunyi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu tadi bunyi sila keempat. Sekarang bunyi sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita ulangi bersama-sama, dimulai dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah mengetahui bunyi sila keempat dan sila kelima, sekarang kita beralih pada contoh pengamalan Pancasila. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalannya bisa dengan berdiskusi bersama keluarga dalam menentukan tempat liburan. Jadi ketika kalian berdiskusi dengan keluarga, misalnya kakak mau ke Malang, sedangkan adik mau ke kebun binatang Surabaya. Dan hal itu dibicarakan dengan orang tua sehingga diambil pilihan yang paling tepat. Itu artinya adik-adik sudah melaksanakan Pancasila sila keempat. Lalu sekarang adik-adik buat contoh sendiri ya, bagaimana pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pengamalannya bisa berupa membagi tugas kelompok secara adil. Jadi, membagikan tugas kelompok secara adil merupakan pengamalan Pancasila sila kelima. Adik-adik buat contohnya lagi ya. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu operasi hitung campuran. Kalau kemarin sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan yang dijadikan satu soal. Maksudnya berhitung campuran itu bagaimana sih, Kak? Jadi, hitung campuran itu adalah menghitung penjumlahan dan pengurangan secara bersamaan dalam satu soal. Kita lihat contoh di bawah ini. Mari berhitung. Ada soal 24 ditambah 62 dikurangi 31. Berapakah jumlahnya? Nah, mari kita uraikan satu persatu. 24 ditambah 62 hasilnya adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6 dan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah 86. Nah, hasil dari penjumlahan itu dikurangkan dengan 31. Jadi 86 dikurangi 31. Maka hasilnya adalah 55. Kalau sudah paham dengan soal hitung campuran, sekarang kita berlatih dengan menggunakan soal cerita. Kakak mempunyai 15 buah pensil, kemudian diberikan kepada adik 3 buah dan dibagikan kepada teman-temannya sejumlah 10 buah. Sisa berapakah pensil kakak sekarang? Kakak memiliki 15 pensil, kemudian diberikan kepada adik 3 dan dibagikan kepada temannya 10. Jadi 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Hasil dari pengurangan itu adalah 2. Jadi sisa pensil kakak adalah 2 buah. Kalau sudah paham tentang operasi hitung campuran dalam soal cerita, sekarang kita ayo berlatih. Hitunglah soal cerita di bawah ini. Ani memiliki 25 buah jeruk. Ia memberikan 10 jeruknya kepada nenek. Kemudian ia mendapatkan 5 buah jeruk lagi dari ayahnya. Berapakah banyak buah jeruk Ani saat ini?
Ani memiliki 25 buah jeruk. Kemudian diberikan kepada nenek sejumlah 10 buah. Tetapi ia mendapatkan jeruk kembali dari ayahnya sebesar 5 buah. Berapakah jumlah jeruk Ani saat ini? 25 dikurangi 10 sama dengan 15. 15 ditambah 5 sama dengan 20. Jeruk Ani saat ini sejumlah 20. Bisa dipahami ya adik-adik? Kalau sudah, selamat belajar.